Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih. Mari kita awali ibadat pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Hari ini kita akan mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita dengan ibadat Rabu Abu. Kita ingin memulai seluruh rangkaian masa Prapaskah ini dengan aksi puasa dan berpantang. Inilah awal kita untuk mengikuti aksi puasa dan berpantang, terutama bagi kita yang sudah dewasa. Untuk itu, pada tahun ini Gereja Keuskupan Agung Jakarta memilih tema semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Nah, maksudnya seperti apa? Kita pasti dipanggil oleh Allah untuk selalu terlibat dalam karya Allah yang kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Terlibat berarti berperan secara nyata, aktif. Karena misi gereja bukan hanya menyampaikan ajaran atau teori saja, tetapi juga ambil bagian secara aktif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka melalui ibadat hari ini, mari kita menemukan dengan jujur apa saja yang sering kita abaikan di dalam kebersamaan kita, di dalam hidup kebersamaan kita, entah di dalam keluarga, entah di dalam masyarakat, entah tugas-tugas atau kewajiban kita yang kita lalaikan sebagai seorang siswa, serta apa saja yang membuat kita tidak mampu terlibat di dalam berbagai dimensi hidup kita. Tadi seperti di dalam keluarga, lingkungan hidup kita masing-masing, tempat kerja, ataupun dengan alam ciptaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita diajak untuk menyampaikan permohonan ampun ini kepada Allah. Dengan demikian kita kembali dipulihkan agar kita dapat menjadi umat Allah yang semakin baik. Mari kita membuka hati bagi kehadiran Roh Kudus agar kita dimampukan menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pada kesempatan hari ini kita ingin berdoa juga untuk teman-teman kita yang membutuhkan dukungan doa kita. Untuk Jason kelas 9D, mohon diberikan kesembuhan pasca operasi. Untuk Ibu Mas Tuti juga dimohonkan kesembuhan. Dan keluarga dari teman kita Andra kelas 9C untuk selalu diberikan penghiburan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami berkumpul untuk menghadap-Mu, satu-satunya sumber hidup dan pengharapan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu atas mereka yang hadir di dalam kehidupan kami, yaitu keluarga kami, umat lingkungan, dan paroki. Mereka yang kami jumpai, alam ciptaan-Mu, dan juga bangsa dan negara kami. Bersama mereka, Engkau membentuk dan mengisi hidup kami. Kami menyesal karena kami sering mengabaikan-Mu dengan cara mengabaikan sesama kami dan alam ciptaan di sekitar kami. Kebutuhan mereka akan pengertian, pengampunan, dan kasih kami kalahkan dengan keinginan pribadi. Kami ingin seperti Yesus yang telah memberi kami teladan untuk membahagiakan orang lain dengan menjadi sahabat yang baik dan setia. Kami mohon pertolongan dan pengampunan-Mu agar kami mampu menjadi pribadi yang semakin menyerupai Yesus Putra-Mu di dalam hidup kami sehari-hari.
sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kekuasaan yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Baru saja kita mendengarkan bacaan kitab suci yang tadi dibacakan oleh Miss Nana. Bacaan tentang bagaimana cara hidup jemaat perdana. Betul ya? Pasti ini siswa-siswi yang kelas 8 maupun yang kelas 9 masih ingat betul pelajaran agama minggu ini dan minggu lalu. Cara hidup juga ciri dari jemaat perdana. Apa sih yang bisa kita ambil teladan dari bacaan yang baru saja kita dengar tadi? Yang jelas, pertama ini adalah bagaimana ciri dari jemaat perdana itu. Yang pertama ini mengumpulkan dan membagikan harta miliknya, atau dengan kata lain berbagi. Mereka tidak egois tapi berbagi. Apa yang menjadi kepunyaanku lalu dijadikan kepunyaan bersama. Maka ini sangat relevan, masih sangat relevan, kontekstual banget sama dengan kehidupan kita saat ini. Apalagi di masa pandemi ini. Jangan takut, jangan malu untuk bisa berbagi. Entah berbagi kepada teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, ataupun para pengemis yang sering kita jumpai kalau kita sedang pergi keluar. Jangan takut atau jangan malu untuk bisa berbagi kepada sesama. Ini poin penting yang kita dapatkan dari bacaan kitab suci tadi. Lalu juga setia pada ajaran para rasul. Ini mengajarkan kita untuk memperdalam iman yang sudah kita terima, yang sudah kita dapatkan, yang diturunkan oleh kedua orang tua kita. Jadi iman kita tidak dangkal lalu mudah dihasut dengan hal-hal yang negatif. Pasti yang kelas 8 juga masih ingat dengan materi ini. Memperdalam iman, terlebih kita yang masih remaja ini. Lalu berikutnya adalah rukun antara satu dengan yang lainnya. Artinya saya sering mengatakan bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan, dan setiap agama pasti punya pembinaannya masing-masing, terlebih untuk kita yang masih remaja. Nah, inilah bentuk teladan yang masih diturunkan sampai saat ini. Inilah yang masih kita lakukan sampai saat ini. Apa yang sudah diajarkan, diturunkan dari jemaat perdana dulu, masih kita lakukan sampai sekarang, masih kita upayakan sampai sekarang. Nah, di masa atau di awal-awal masa Prapaskah ini, kita perlu melihat kembali apakah hubunganku dengan relasiku dengan sesama ini mengalami kemunduran, apa yang lalai dari diriku. Ya, tadi di bacaan ini menjelaskan bagaimana relasi baik dengan Allah, baik dengan sesama itu disampaikan, dijelaskan. Maka mari kita lihat kembali dosa-dosa kita
apa yang menjadi kelalaian atau perbuatan kita yang kurang berkenan di hadapan Allah. Dari Keuskupan Agung Jakarta itu sudah memberikan tata cara ibadat, dan di sana disampaikan ada begitu banyak macam pertanyaan panduan untuk bisa melihat, untuk memandu kita melihat dosa-dosa kita. Kadang-kadang kan kita juga kerapkali malu ya, atau bingung dosa saya apa ya kalau nanti mau mengaku dosa, ya kan? Bingung dosa saya apa ya. Nah, ini Keuskupan Agung Jakarta sudah begitu baiknya menyiapkan berbagai macam pertanyaan yang bisa membantu kita dalam melihat atau refleksi diri. Contohnya yang poin pertama adalah di dalam kehidupan keluarga. Sederhana saja kita bisa melihat bagaimana ya peran saya sebagai anak di dalam keluarga. Apakah saya sudah bisa membantu atau saya sudah mau membantu pekerjaan orang tua untuk ngepel, mencuci baju, mencuci piring, hal-hal yang sederhana. Bagaimana kita sebagai orang tua itu apakah sudah membimbing anaknya di saat pelajaran atau PJJ, membimbing, menemani saat belajar, membantu mengingatkan atau bahkan memenuhi kebutuhannya, menyiapkan makan malam, makan pagi, sarapan, ya kan? Ini apakah sudah dijalani dengan tulus hati? Ini untuk refleksi kita bersama. Lalu di dalam kehidupan bermasyarakat, apakah saya terlibat aktif di lingkungan sekitar, RT atau RW misalkan? Atau hal yang sederhana, apakah saya menjalin hubungan yang rukun dengan tetangga kanan kiri, depan atau belakang rumah? Nah, ini hal-hal yang sederhana yang bisa kita lihat di mana ya letak dosa saya, di mana letak kekurangan saya dalam menjalin relasi. Atau juga bisa juga dengan relasi dengan alam. Bagaimana saya mengusahakan lingkungan rumah yang asri? Apakah sudah mau menanam pohon sendiri, menanam tanaman sendiri? Apakah saya sudah bisa membuang sampah di tempatnya atau masih cuek sekedar di pinggir jalan? Nah, ini refleksi kita bersama. Saya pun juga demikian. Lalu ada juga relasi dengan teknologi atau gadget. Sederhana saja, berapa jam kita pakai handphone? Apakah yang utama untuk belajar? Apakah yang utama untuk berkomunikasi dengan teman atau dengan teman kantor? Atau dipakai untuk hal-hal game, hal-hal yang lain, games, atau TikTok yang sekarang lagi rame juga? Nah, ini kita lihat. Kalau bangun tidur, apakah kita langsung lihat HP atau berdoa dulu? Nah, ini hal yang sederhana yang bisa kita lihat di mana letak kekuranganku, di mana letak kelalaianku dalam hidup bersama. Ingat, dosa itu bukan hanya rusaknya hubungan saya dengan Tuhan, tapi dosa adalah rusaknya hubungan saya dengan Tuhan, sesama, dan alam. Nah, ini saya sekedar mengingatkan kembali materi agama dari kelas 7, 8, sampai kelas 9. Kebetulan cocok dengan tema kita hari ini untuk merayakan Hari Raya Rabu Abu. Memulai masa Prapaskah dengan melihat dosa, mengakui dosa, dan melihatnya, mengakuinya untuk bisa berubah. Nah, ini kita bisa menuliskan segala dosa-dosa kita di dalam kertas, di kertas begitu, lalu kita bakar sebagai ungkapan pertobatan kita. Saya pun juga sama, dari kecil, dari zaman SMP, menerima komuni pertama, itu juga diajarkan seperti itu oleh Bapak Ibu guru saya. Menulis sendiri, lalu dibakar sebagai ungkapan pertobatan kita. Ya, mari kita menyambut masa Prapaskah ini dengan mengakui dengan tulus hati segala dosa dan kekurangan kita, agar ke depan kita bisa menjalani hidup yang lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, kita percaya bahwa Yesus berada di tengah-tengah kita, sudi memahami segala kesulitan dan kebutuhan kita. Maka dengan keyakinan itu,
Marilah kita memanjatkan doa-doa kita lewat perantaraan putranya Yesus Kristus. Marilah kita berdoa bagi gereja. Semoga gereja terdorong untuk semakin bertobat dan membarui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Semoga para pemimpin masyarakat senantiasa dibimbing Allah agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepada seluruh warga. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita berdoa bagi mereka yang menderita. Semoga di masa Prapaskah ini, mereka yang menderita khususnya para korban bencana alam, para korban pandemi COVID-19, serta keluarganya, serta orang-orang miskin, tersingkir dan berkebutuhan khusus, senantiasa tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan, dan pengobatan saat sakit. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kita juga ingin berdoa untuk intensi pada pagi hari ini, secara khusus untuk teman kita Jason kelas 9D, mohon diberikan kesembuhan pasca operasi. Untuk keluarga teman kita juga, Andra kelas 9C, untuk selalu diberikan penghiburan. Lalu untuk Ibu Mastuti, kakak ipar Pak Robert, dan juga Pak Aris satpam sekolah untuk selalu diberikan kesembuhan dari sakit yang dideritanya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Demikian ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Semoga Engkau berkenan untuk mengabulkannya, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita bawa segala doa dan permohonan kita lewat doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang mengaku bersalah ini, supaya kami dapat kembali ke jalan yang benar tanpa terhambat oleh kelemahan. Melalui roh kebijaksanaan-Mu, tuntunlah kami agar kami mampu memahami bahwa mati raga, menerima sakramen tobat, serta usaha silih atas dosa-dosa yang kami lakukan selama retret agung masa Prapaskah ini adalah bukan sekedar kewajiban iman kami, melainkan sarana yang menjadikan kami semakin peka dan peduli terhadap kehadiran-Mu di dalam hidup kami, melalui sesama, alam ciptaan, serta bangsa dan negara kami. Semoga pertolongan dan pengampunan-Mu menyegarkan kembali hidup kami, sehingga dengan penuh semangat kami senantiasa menggapai apa yang baik seturut kehendak-Mu. Jadikanlah bumi ini tempat kediaman-Mu, di mana roh Putra-Mu senantiasa mengarahkan kata dan karya kami kepada kebijaksanaan, kedamaian, dan kemerdekaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita tutup ibadat pada hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, memberi pengampunan kepada kita melalui sakramen tobat yang kita laksanakan, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Dan semoga kita semua dibimbing, diberkati, dan dilindungi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat Rabu Abu pada hari ini sudah selesai. Syukur Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi karena kita semua diutus. Amin. Amin.